semua, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia, yaitu tentang deforestasi atau pengundulan hutan. Nah, sebelum ke penjelasannya, perkenalkan, nama saya Daniel Sonjo, mahasiswa semester 5 Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Geografi. Baik teman-teman, video ini saya guna memberi ujian semester pada kuliah pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Teman-teman, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa deforestasi adalah bentuk pengundulan hutan yang bisa menyebabkan masalah atau dampak pada lingkungan. Untuk itu penting untuk memahami penyebab dan solusi tepat dalam mengatasi deforestasi. Peristiwa deforestasi selalu mengalami peningkatan seiring dengan produksi dan penggunaan lahan di Indonesia. Alhasil, isu pengundulan hutan juga ikut mencuat. Terlebih kondisinya itu bisa memicu masalah bagi lingkungan, khususnya saat dilakukan penukaran lahan. Angka pengundulan hutan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa hutan yang seharusnya digunakan untuk hutan lindung dan konservasi telah dibabat habis, alasannya untuk lahan pertanian atau perumahan. Penyebab deforestasi lingkungan, salah satunya penyebab adanya deforestasi adalah berkembangnya kebutuhan dari manusia. Akibat lahan yang tidak terlalu banyak, hutan terpaksa dikorbankan untuk menjadi tempat melakukan produksi. Berikut sejumlah alasan mengenai deforestasi dilakukan yang dilansir dari mutuinstitute.com. Yang pertama, industri penebangan kayu. Salah satunya penyebab dari deforestasi adalah industri penebangan kayu. Industri ini menjadi penyumbang cukup banyak pada angka deforestasi di Indonesia dan juga dunia. Industri penebangan hutan secara liar ini akan menyebabkan kawasan konservasi justru berlahan, apalagi jika di area itu juga dibangun pabrik pengolahan kayu. Yang kedua, pembangunan jalan. Penyebab deforestasi adalah pembukaan jalanan untuk timah hutan. Cara ini cukup untuk menunjang proses industri seperti perkebunan hingga pengolahan kayu. Selain itu, pembukaan jalur juga dilakukan untuk menyambungkan antar desa atau kota. Meski pembangunan jalur ini untuk tujuan positif, area dilalui akan rusak secara permanen. Yang ketiga, industri tambang. Salah satu yang tersimpan dalam hutan adalah komunitas tambang. Cukup banyak hal sekali terjadi kerusakan. Proses deforestasi akan dilakukan untuk memudahkan proses industri pertambangan berjalan dengan lancar. Belum lagi industri ini juga akan membuka jalan untuk memudahkan proses pengembangan bahan tambang. 4. Pelebaran permukiman penduduk ekspansi. Pemukiman seperti pembangunan perumahan hingga pembangunan kota baru juga bisa menyebabkan hutan mengalami deforestasi. Seharusnya pemukiman tidak dibangun di kawasan hutan atau konservasi karena bisa menyebabkan kerusakan lahan hingga hilangnya flora dan fauna. Yang kelima, perkebunan skala besar. Penyebab deforestasi adalah pembangunan perkebunan dengan skala besar. Pembukaan lahan dilakukan untuk menanam kelapa sawit atau produk lain dalam skala yang besar. Umumnya, deforestasi tidak dilakukan dengan pengundulan hutan melalui penebangan secara masif. Beberapa cara yang cukup ekstrim adalah melakukan pembakaran hutan agar proses deforestasi bisa berjalan dengan cepat. Berikut merupakan kerugian akibat penebangan hutan secara liar. Yang pertama, penebangan hutan atau enlightenment logging sekarang juga mengakibatkan timbulnya seluruh anomali di sektor kehutanan. Kedua, salah satu anomali sebagai akibat kerusakan hutan akan menjalankan proses deforestasi. Yang ketiga, sektor kehutanan lokal yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang dengan sumber daya alam yang bersifat terbaru yang tulang punggung oleh aktivitas industri, realisasi kehutanan di sektor hilir dan penguasaan hutan di sektor hulu kini sudah berada di titik aman kehancuran. 4. Penebangan liar juga amat merugikan bagi lingkungan sebab keberadaan hutan sangatlah berharga sebagai penjaga keseimbangan alam seperti yang telah diketahui tentang penyebab
kedua, melarang pembuatan secara sewenang-wenang. Ketiga, menerapkan sistem tebang centang dalam penebangan pohon. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam di kegiatan penebangan hutan. Yang kelima, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan